Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Satria Maulana dengan NIM 2023-11010 dan teman saya Komang Jaya Laksamana BP dengan NIM 2023-11007. Di sini kita akan menjelaskan untuk tugas dari UTS, yakni sistem lift barang 2 lantai menggunakan PLC tipe Omron. Apa itu PLC? PLC ialah perangkat atau peralatan kontrol untuk mengontrol operasi mesin dengan cara diprogram, menurut dari Dickie Morley, yang mengembangkan 084 untuk General Motors. Apa itu sistem lift barang? Sistem lift barang 2 lantai adalah suatu sistem mekanis dan elektrik yang dirancang untuk memindahkan barang secara vertikal antara 2 lantai bangunan. Sistem ini umumnya terdiri dari motor penggerak, rangka lift, platform, rel pemandu, sistem katrol, sensor posisi, serta panel kontrol yang diatur oleh PLC atau rangkaian otomatis lainnya. Lift barang 2 lantai berfungsi untuk mempermudah proses distribusi dan transportasi barang tanpa memerlukan tenaga manusia secara langsung, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan keamanan dalam kegiatan operasional, terutama di area industri seperti restoran, gudang, maupun tempat usaha seperti KFC atau toko bertingkat. Untuk komponen-komponennya terdiri dari motor crane yang berfungsi untuk menggerakkan katrol, menaikkan dan menurunkan lift. Kemudian limit switch atas yang menandakan lift sudah sampai di lantai 2 dan menghentikan motor. Kemudian ada lift switch bawah yang menandakan lift berada di lantai 1 dan menghentikan motor saat turun. Kemudian ada sensor foto elektrik atau pintunya yang mendeteksi adanya benda atau orang di depan pintu agar lift tidak bergerak saat area belum aman. Dan yang terakhir, sensor beban yang akan aktif jika beban overload dan membuat motor crane tidak bekerja, ruang lift tidak berpindah. Kemudian cara kerjanya. Yang pertama, motor crane hanya akan bekerja naik atau turun ketika pintu tertutup dan sensor beban tidak menyala. Lalu yang kedua, pada kondisi awal LMS bawah berlogika 1, tandanya lift berada di bawah. Yang ketiga, motor crane menarik ruang lift ke atas dengan asumsi pintu tertutup dan sensor beban off atau tidak overload. Yang keempat, ketika ruang lift mulai ditarik motor crane, LMS bawah akan berlogika 0. Yang kelima, motor crane akan terus menarik sampai pada ruang lift menyentuh LMS atas yang berlogika 1, maka motor crane akan berhenti bekerja. Lalu pintu terbuka, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk ladder diagram PLC adalah bahasa pemrograman grafis yang digunakan untuk mengontrol sistem otomatisasi pada PLC dengan tampilan menyerupai tangga listrik yang terdiri dari simbol-simbol logika seperti kontak dan koil untuk menggambarkan aliran sinyal dari input ke output seperti pada tabel di samping ini. Kemudian untuk ladder dan HMI-nya akan dijelaskan oleh Komang. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai ladder diagram dan juga HMI yang sudah kami buat. Di mana di sini tidak di ladder diagram menggunakan aplikasi CX Programmer itu kita tidak menggunakan yang namanya instruksi. Cuman kita memerlukan yang namanya komponen divu atau different up-nya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita langsung aja bisa lakukan percobaan. Di sebelah kanan adalah tampilan HMI, di sebelah kiri adalah ladder diagramnya. Nah, semisal ada orang membawa barang ke ruang lift, tapi ruang liftnya itu
kita asumsikan bahwa sensor pintunya itu belum tertutup, yang artinya sensor pintunya itu masih berlogika 0. Kita bisa coba di sini langsung. Jadi kita nggak perlu kasih trigger di sensor pintunya, jadi dia langsung 0. Nah, misal ada barang masuk, otomatis ruang lift ini tentunya pasti bakal menyentuh LS bawah, karena posisi liftnya itu berada di bawah. Nah, di LS bawah ini dia itu alamatnya yaitu 0.002 pada ladder diagram, bisa lihat di sini. Ketika saya trigger LS bawahnya atau pencet, yang artinya ruang liftnya itu mencapai lantai 1, dia akan aktif alamat 0.002-nya. Oke, selanjutnya kita asumsikan lagi ketika ada barang masuk tapi pintunya belum tertutup, apakah motor kerennya bisa bekerja? Kita langsung pencet aja tombol on ya. Nah, di sini bisa dilihat dia tidak bisa bekerja dikarenakan pada ladder diagram kita sudah memodifikasi bahwa syarat dari ruang lift ini bekerja adalah yang pertama, sensor pintu harus tertutup, dan yang kedua, sensor beban itu tidak aktif. Oke, kita bisa langsung aja lakukan percobaan. Kita anggap sensor pintunya itu aktif ataupun pintunya itu sudah tertutup. Coba kita kasih logika 1 di sensor pintu. Di sini lampu indikator bahwa pintunya itu sudah tertutup itu akan menyala. Dan selanjutnya secara logika harusnya ini langsung bisa menyala. Tapi kita ibaratkan lagi, asumsikan lagi ketika ada orang yang membawa beban berlebih. Jadi otomatis sensor beban itu akan berlogika 1 di sini. Oke. Ketika sensor beban sudah berlogika 1, dia bakal tidak bisa berjalan juga. Karena ini salah satu dari fitur keamanan dari CX programmer yang sudah kami buat. Yang pertama, dia tidak bisa naik ketika sensor pintunya itu berlogika 0 ataupun pintunya itu tertutup, dan juga sensor bebannya itu aktif. Jadi, dia itu akan bisa aktif ketika asumsi orang yang membawa beban berlebih itu mengurangi beban yang ada di ruang liftnya tuh. Jadi kita ibaratkan bebannya itu berkurang. Bebannya berkurang, baru orang itu lalu mencet tombol on. Oke, dia baru bisa aktif. Bisa dilihat di sini motor kerennya akan berwarna hijau. Dan juga di sini dilihat pada kontrol panelnya, lampu indikator berwarna hijau. Ini mengindikasikan bahwa ruang lift ini sedang menaik ke atas. Dan otomatis ketika ruang lift ini naik, limit switch bawah ini tidak tertekan lagi, yang artinya dia itu sudah tidak diinjak lagi oleh ruang lift, yang artinya dia akan kembali ke logika 0. Nah, dia udah balik ke logika 0. Ruang lift ini akan naik terus naik ke atas sampai menyentuh limit switch atas, yang artinya limit switch atas ini akan berlogika 1. Oke, di sini limit switch atas sudah berlogika 1. Nah, ketika limit switch atas sudah mencapai logika 1 atau di-trigger oleh ruang lift yang mengindikasikan bahwa ruang lift ini sudah mencapai lantai 2, semua program akan mati. Termasuk pintu yang awalnya tertutup akan terbuka. Itulah sistem CX programmer yang kami buat. Kelebihannya, dia itu otomatis ketika dia mencapai lantai atas ataupun lantai bawah, sensor pintu akan bekerja dan membuat pintunya itu menjadi terbuka. Oke, di sini kita asumsikan lagi bahwa ruang lift ini sudah mencapai lantai 2. Oke, kita asumsikan bahwa ruang lift ini sudah mencapai lantai 2. Ibaratnya orang yang berada di lantai 1 tadi udah mencapai lantai 2, udah membawa barangnya itu keluar, dan ketika semisal ada orang lain lagi masuk dan pengen ke lantai 1 membawa barang, ini kita bisa juga, yang artinya limit switch atasnya itu berlogika 1 karena dia itu menekan limit switch atasnya. Nah, begitupun pada kondisi kita pengen turun dari lantai 2 ke lantai 1, itu syaratnya masih sama. Sensor pintunya itu harus tertutup, atau artinya pintunya itu harus tertutup, dan sensor bebannya itu harus berlogika 0, baru dia akan bekerja. Bisa kita buktikan di sini. Semisal sensor pintunya itu masih terbuka dan sensor bebannya itu aktif, artinya bebannya overload. Nah, dia tidak bisa bekerja. Dia akan bekerja ketika sensor bebannya itu off dan pintunya itu tertutup. Oke, pintunya di sini tertutup, yang mengindikasikan berwarna merah, artinya pintu itu tertutup. Ada orang pengen turun, dia pencet tombol yang ada di ruang lift itu, tombol on. Oke, di sini bisa dilihat bahwa
keseluruhan sistem yang ada di sini aktif, yang artinya motor crane aktif atau motor itu bekerja secara reverse yang menurunkan ruang lift ini menjadi ke lantai 1. Ketika ruang lift berjalan, otomatis limit switch atas itu yang awalnya berlogika 1, yang awalnya tertekan oleh ruang lift, pasti dia bakal terlepas karena ruang lift itu akan berjalan. Di sini kita balikan lagi, limit switch atasnya itu menjadi logika 0. Bisa lihat di ladder juga. Nih, yang awalnya ada itu tertekan. Nah, yang awalnya limit switch atas itu tertekan, yang alamatnya 0.03, ruang lift turun, dia menjadi logika 0. Dia turun sampai ke lift bawah. Yang artinya kita asumsikan bahwa ruang lift ini mencapai limit switch bawah. Oke. Ketika ruang lift ini mencapai limit switch bawah, keseluruhan sistem juga bakal mati. Itulah kelebihan dari ladder diagram yang sudah kami buat juga. Dia yang pertama, sistem keamanannya ada, yaitu sensor pintunya itu harus bekerja membuat pintu tertutup, dan sensor bebannya itu harus mendeteksi bahwa tidak ada beban berlebih. Itu kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua, dia akan otomatis mematikan keseluruhan sistem ketika sudah mencapai lantai tertentu. Oke, coba kita lagi kasih, ada orang naik lagi. Nah, di sini dia bakal naik, otomatis limit switch bawah dia bakal berlogika 0 sampai menyentuh limit switch atas, yang artinya ruang lift mencapai lantai 2. Nah, di sini pintunya otomatis terbuka. Kita pencet lagi sensor pintu tertutup, orang mau turun ke bawah, aktif lagi, yang artinya limit switch atas itu akan nonaktif lagi sampai menyentuh bawah, limit switch bawah, dan sistem akan mati semuanya. Mungkin untuk penjelasan dari HMI dan ladder diagramnya sekian di sini. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Duta. Untuk kesimpulan pada program ini ya, kesimpulannya sistem lift barang 2 lantai bekerja secara otomatis untuk memindahkan barang antar lantai menggunakan motor crane dengan limit switch sebagai penentu posisi, sensor foto elektrik sebagai pengaman pintu, dan sensor beban sebagai pengaman tambahan yang mencegah lift bekerja saat terjadi kelebihan beban atau overload, sehingga sistem menjadi aman, efisien, dan andal. Sekian penjelasan untuk tugas UTS dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.